Kita ke informasi lain, PT PLN memastikan pasokan listrik konferensi tingkat tinggi G20 di Bali lancar. Sistem kelistrikan berlapis telah disediakan sampai akhir rangkaian acara G20 usai. Stasiun pengisian kendaraan listrik umum pun siaga untuk melayani ratusan kendaraan listrik yang dipakai para delegasi. Konferensi tingkat tinggi G20 resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Nusa Dua Bali pada Selasa. PT PLN Persero memastikan seluruh kebutuhan listrik terpenuhi sehingga rangkaian acara berjalan lancar. Direktur Utama PT PLN Persero, Darmawan Prasojo, memimpin langsung siaga kelistrikan di Nusa Dua. Kita sudah persiapkan semua berjalan dengan aman, transmisi berjalan dengan aman, pasokan listriknya juga aman, termasuk kebutuhan energi primernya maupun itu gas, batu bara maupun BBM-nya juga aman, sehingga kondisi sistem kelistrikan untuk mendukung G20 kita nyatakan aman. Stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU turut disiagakan untuk melayani ratusan kendaraan listrik yang dipakai delegasi G20. PLN mengadakan sekitar 66 SPKLU yang tersebar di beberapa lokasi seperti di ITDC 1 dan 2, serta Hotel The Apurva Kempinski yang menjadi venue utama G20. Terdapat pula 200 fasilitas home charging untuk melayani kendaraan listrik. Puncak beban listrik terjadi saat acara pembukaan G20. PLN memfasilitasi dengan listrik tanpa kedip. Kita sudah siap semuanya dan pasokan listriknya sudah berlapis. Dan untuk itu, baik itu dari venue misalnya di Apurva, sudah ada UPS-nya sehingga tidak akan ada kedip. Kemudian ada pasokan penyulangnya itu berlapis 4. Jadi kalau ada gangguan satu bisa langsung bergeser ke penyulang yang lain 4 lapis. Kemudian masih ada 2 genset di belakang itu, sehingga bagaimana kita membangun suatu sistem kelistrikan yang sangat andal. Pantauan CNN Indonesia, kendaraan roda 2 dan roda 4 yang digunakan delegasi dan tamu negara seluruhnya menggunakan mobil listrik. Suara kendaraan listrik pun nyaris tak terdengar. Hanya suara sirine dan rotator saja yang terdengar saat iring-iringan mengantarkan kepala negara maupun delegasi G20 ke tempat tujuan. Sedan Hyundai Genesis G80 yang menjadi kendaraan kepala negara dan pemerintahan negara G20 selama KTT berlangsung mempunyai badan lebih besar dan panjang. Sedang mobil Hyundai Ioniq 5, jenis sedan yang menjadi kendaraan pengawalan mempunyai bodi lebih kecil dan lebih pendek. Kedua jenis sedan baik yang membawa kepala negara maupun pasukan pengamanan presiden ini adalah kendaraan yang hemat energi. Biaya pemakaian energinya jauh lebih murah dibandingkan dengan menggunakan energi dari bahan bakar minyak atau bahan bakar yang berasal dari fosil. Kalau dari sisi biaya penghematannya hampir 5 kali lipat Pak kalau dibandingkan ya. Jadi dengan jarak tempuh yang sama, anggaplah 100.000 gitu ya. Mungkin dengan mobil listrik ini kebutuhan biayanya hanya 20.000. Jadi perbandingannya hampir sampai hematnya sampai 5 kali lipat untuk kebutuhan ini Pak. Transportasi konsumsi KWH-nya dibandingkan dengan BBM-nya. Kebutuhan pasokan listrik selama gelaran puncak KTT G20 sepenuhnya disiapkan PLN. Presiden Joko Widodo secara resmi menutup perhelatan pertemuan puncak konferensi tingkat tinggi G20 di Bali pada Rabu 16 November 2022. Palu presidensi pun diserahkan kepada India sebagai tuan rumah pada 2023 mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.